Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huy Fitra Wijaya dengan NIM 122450082 dari kelas RA. Jadi di sini saya akan menjelaskan uh, modul praktikum yang ke-9 komputasi statistik dengan modul berjudul Resampling Methods Jackknife. Oke, untuk penjelasan singkatnya, uh, pertama, teknik resampling jackknife itu merupakan metode resampling dengan cara menghapus satu data dari sampel yang kemudian dari sampel yang sudah dihapus satu data itu dihitung mean dan mediannya. Lalu jika sampel memiliki n data, maka artinya akan terdapat distribusi mean atau median sebanyak n. Nah, hasil perhitungannya itu mean atau median dari sampel yang sudah dihapus satu data akan sebanyak n kali. Nah, untuk membahas lebih lanjutnya, saya akan membahas cara meregenerate data dulu. Untuk meregenerate data, kita menggunakan fungsi rnorm pada R untuk digunakan menghasilkan data acak yang akan terdistribusi normal atau Gaussian, dan ini merupakan salah satu fungsi dasar dalam statistik untuk melakukan simulasi dan analisis data. Baik, jadi di sini seperti dalam modul, contohnya untuk meregenerate data, dengan jumlah angka 20 dan meannya 60 dan standar deviasinya 2,5. N merupakan jumlah angka acak yang akan Anda ingin hasilkan. Nah, ini 20, N itu merupakan angka yang ingin didapat dari angka acaknya. Total jumlahnya itu 20. Dan mean merupakan rata-rata distribusi normal. Meannya itu 60 dan standar deviasi merupakan distribusi normal. Itu 2,5. Baik, kita jalankan saja. Ya, dengan begitu untuk pembangkitan data acak yang sebanyak 20 angka sudah dibangkitkan. Data acak ini akan mengacak berulang kali jika dijalankan lagi fungsinya. Begitu. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada bagian sampling data. Baik, di sini bisa teman-teman lihat, kita akan melakukan atau membuat vektor data terlebih dahulu, di mana vektor data pada kali ini berisi dari angka 1 hingga angka 10. Dan yang kedua, kita lakukan sampling acak tanpa pengulangan, di mana fungsi shift yang teman-teman dapat lihat itu digunakan untuk memastikan outputnya menghasilkan nilai yang sama setiap kali kodenya itu kita jalankan. Nah, lalu pada fungsi sampel itu kita gunakan untuk mengambil sampel sebanyak 5 dari vektor data tersebut. Tiga, itu kita lakukan sampling acak dengan pengulangan, di mana sama seperti penjelasan pada codingan di atas, tetapi kali ini dengan menggunakan replay sama dengan true, di mana elemen itu dapat dipilih lebih dari satu kali atau dengan pengulangan. Sehingga ketika kodenya itu kita jalankan akan menghasilkan output sebesar untuk sampling acak tanpa pengulangannya itu menghasilkan output 3, 10, 2, 8, 6. Dan untuk sampling acak dengan pengulangan itu menghasilkan output 5, 4, 6, 9, dan 10. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke menghapus data. Nah, pertama itu kita buat dulu vektor nilai yang berisi elemen apapun itu. Di pada contoh itu saya masukin 4 elemen, di mana ada 7, 8, 9, 10. Nah, yang kedua, kita menghapus elemen dengan indeks negatif nih, di mana pada baris kode ini menghasilkan vektor baru dengan menghapus elemen pertama, yaitu angka 7. Lalu kode yang selanjutnya ini
Yang kedua, itu menghasilkan faktor baru dengan menghapus elemen kedua, yaitu angka 8. Jadi kalau misalnya kita run modenya, untuk nilai yang menghapus data pada pertama, itu akan menghasilkan 8, 9, 10, karena tujuhnya udah kita jalanin. Terus untuk yang nilai, untuk penghilangan yang kedua, kalau 8, berarti tinggal 7, 9, dan 10. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, halo semuanya. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Regi Abdi Putra Amanta dengan NIM 122450031 dari kelas RA. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam study case untuk penerapan dari teknik jackknife ini ya. Oke, misalkan kita memiliki data 10, 20, 30, dan 30, 40, dan 50, ada 5 data. Dan kita akan menggunakan teknik jackknife untuk menghitung rata-rata atau mean. Dari data ini, setelah menghilangkan satu observasi pada satu waktu, dan kemudian kita menghitung estimasi bias dan juga variabilitas dari estimasi tersebut gitu. Nah, mungkin langsung saja. Tentunya kita harus yang pertama menginisiasi data awal yang kita miliki terlebih dahulu. Dengan di sini data awalnya itu 10, 20, 30, 40, 50. Kita masukkan dan namai dengan data. Kemudian kita langsung menggunakan fungsi jackknife-nya. Nah, jackknife min ini itu merupakan fungsinya untuk kita mencari rata-rata jackknife. Kemudian n length data. Nah, ini bagaimana cara kita untuk mengetahui banyaknya jumlah dari data tersebut atau panjang data. Ada berapa banyak data gitu. Karena di sini 10, 20, 30, 40, 50, jadi ada 5 data gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada min original, min data. Itu merupakan rata-rata asli dari data yang kita miliki. Kemudian untuk min jackknife numerik n itu buat array kosong untuk eh, menyimpan rata-rata jackknife tiap penghilangan data itu, penghilangan elemennya gitu. Nah, kemudian kita masuk ke loopnya gitu. For i in 1.2n data jack data min 1. Itu artinya apa sih? Jadi di sini kita melooping untuk menghitung rata-rata jackknife. Nah, adapun yang kayak data jack terus data min 1 itu, min i itu adalah bagaimana cara kita untuk menghilangkan elemen pertama, elemen ke satu gitu, elemen ke i. Maksudnya di sini elemen ke i gitu. Nah, kemudian kita akan estimasi jackknife untuk min. Nah, di sini estimasi jackknife untuk minnya langsung saja kita memasukkan si min jackknife estimate-nya itu dengan min si jackknife-nya tadi. Nah, eh dia ini menghitung bias sebagai selisih antara rata-rata jackknife dan rata-rata aslinya gitu. Dan juga bias ini menunjukkan sejauh mana rata-rata asli melenceng atau enggak gitu ketika menggunakan teknik jackknife ini gitu. Nah, itu untuk biasnya dan juga untuk variansnya tentunya kita menghitung variansnya atau keragamannya gitu dari rata-rata jackknife. Kemudian varians ini menunjukkan seberapa besar variasi hasil data rata-rata jackknife untuk setiap penghilangan dari data-data tersebut. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita langsung mereturn hasil estimasi rata-rata jackknife, bias, dan variance tadi di sini. Kita langsung mereturn rata-rata jackknife, bias, sama variance-nya tadi. Oke, sini. Oke, kemudian kita langsung hitung estimasi jackknife untuk min-nya tadi. Nah, ini langsung saja kita run. Nah, itu dia. Jadi, teman-teman, setelah kita lakukan jackknife ini tadi, penghapusan pada data pertama, kita mendapatkan min jackknife itu sebesar 30 dengan bias 0 dan variance itu 12,5. Jadi seperti itu.
Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk kasus kedua, sorry, di sini kita tulis di kasus kedua di mana eh, kita memiliki data awal berisi 5 vektor, yaitu 12, 15, 20, dan eh, 20, 18, dan 14. Di sini kita masuk ke fungsi menghitung median jackknife di mana ini fungsinya untuk menghitung estimasi jackknife untuk median dari data, bias, dan varians. Lalu di sini ada eh, deklarasi variabel di mana ada panjangnya 5. Di sini di sini ada deklarasi variabel di mana N itu memiliki panjang data, lalu median original dan nilai median asli, lalu median jackknife adalah vektor kosong yang menyimpan median iterasi. Lalu di sini ada for i, di sini adalah iterasi melalui setiap elemen dalam data, di mana data jack ini menghapus elemen satu dari data, lalu berikutnya ada median jackknife. Median data jack menghitung median dari data yang sudah dihapus satu elemen, lalu hasil median ini disimpan dalam median garis bawah jackknife. Nah, di sini ada estimasi jackknife, di mana median jackknife estimasi ini fungsinya untuk eh, median dari semua nilai median dihitung sebelumnya. Lalu bias, lalu varians, di mana bias ini untuk selisih antara estimasi dari median asli. Lalu di sini ada varians, di mana varians ini untuk nilai median jackknife. Lalu fungsinya ini dikeluarkan, di mana mengembalikan estimasi jackknife ini untuk median, bias, dan varian dalam bentuk list. Lalu di sini ada pemanggilan fungsi. Nah, di sini ada hitung estimasi jackknife untuk median, di mana di sini ada hasilnya. Di sini ada hasil dari median jackknife, lalu bias, dan variance. Di sini saya akan jelaskan proses perhitungannya di mana data awal itu kan 12, 15, 20, 18, dan 14. Lalu media tanpa elemen pertama itu ada 15, 20, 18, dan 14 dengan median 16,5. Seterusnya dengan median tanpa elemen kedua, median tanpa elemen ketiga, median tanpa elemen keempat, lalu median dengan eh, elemen kelima, dan hasil mediannya itu adalah 16. Lalu bias ini bisa dihitung sebagai perbedaan antara estimasi jackknife untuk median dan median asli dari data. Lalu formulanya itu median jackknife dikurang median asli, di mana median asli data dari median yang awal tadi 12, 15, 20, 18, 14 itu kan hasilnya 15. Biasnya itu sama dengan 16 dikurang 15, di mana 16 itu adalah median jackknife dan dikurang sama median asli dengan nilai 15. Nah, hasilnya adalah 1. Lalu variannya ini adalah 1, di mana varian itu varian itu menunjukkan bahwa estimasi median jackknife ini memiliki penyebaran yang kecil dan stabil.